Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Tara Juang dimanapun kalian berada, kita kembali dipertemukan, kembali berdiskusi, berjumpa. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan, terutama untuk saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang menjalankan ibadah puasa. Semoga dilancarkan ya puasa Ramadannya. Sahabat-sahabat sekalian, beberapa waktu yang lalu saya sempat scroll ya, tepatnya kemarin, melihat perkembangan hasil keputusan KPU yang sudah keluar, yang kemudian menetapkan pasangan calon Prabowo Subianto dengan Gibran menang dengan jumlah suara yang fantastis 96 juta sekian, dan itu adalah suara yang sangat tinggi ketimbang paslon lain. Paslon 1 hanya mendapatkan 40 juta sekian, kemudian paslon 03 hanya mendapatkan 20 juta sekian. Nah, saya pikir ini adalah sesuatu yang menurut saya secara pribadi adalah sesuatu yang sudah clear. KPU sudah mengeluarkan pengumumannya, dan itu tentu menjadi sesuatu yang ya sampai hari ini masih didiskusikan oleh banyak kalangan, oleh banyak elit ya, para tokoh masih mendiskusikan itu, terutama orang-orang yang bercokol, yang berada di barisan koalisi perubahan misalnya yang ada di 01. Begitu juga yang ada di koalisi Ganjar Mahfud, yang tentu mereka masih mendiskusikan ini sebagai sesuatu dan masih berupaya untuk menempuh langkah-langkah strategis. Karena mungkin mereka belum bisa legowo dalam menerima kekalahan. Ya, andai kata selisihnya tipis. Andai kata selisih paslon 1 dan paslon 2 tipis, ya mungkin saja polemik ini masih panjang, perdebatan ini masih panjang. Tapi kalau selisihnya kurang lebih 50 jutaan, saya pikir ini bukan selisih yang tipis. Jauh sekali. Ya, nah tentu ini akan diupayakan oleh mereka. Beberapa waktu yang lalu sempat beredar soal hak angket di DPR, dan tentu setelah pengumuman dari KPU, yang mereka tempuh berikutnya adalah MK. Bagaimana caranya melakukan gugatan di MK dan kemudian berusaha untuk hasil keputusan dari KPU itu dibatalkan, atau hasil keputusan dari KPU ini tidak jadi. Nah, cuma beberapa hal yang kemudian menurut saya agak lucu kedengarannya adalah pernyataan dari tim kuasa hukum yang kemudian melakukan gugatan ya di MK, terutama dari paslon 01, memberikan pernyataan yang agak sedikit lucu. Ya. Mereka menginginkan setelah banyak bukti-bukti yang kemudian dibawa, ya kalau mungkin teman-teman melihat berita itu, mereka itu hadir di MK dengan membawa setumpuk berkas bukti-bukti pelanggaran, bukti-bukti kecurangan mungkin ya yang terjadi pada saat pelaksanaan pemilu, dan mereka meminta agar pemilu itu diulang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka juga meminta agar ketika pemilu itu diulang, maka harus dilakukan diskualifikasi. Siapa yang didiskualifikasi? Yang didiskualifikasi adalah cawapres dari 02, yakni Gibran. Seberapa mengkhawatirkan Gibran ini sampai ditakuti ketika pemilu ini harus diulang? Seberapa besar efeknya, seberapa besar powernya seorang Gibran? Padahal beberapa waktu yang lalu sebelum pemilu itu dilaksanakan, banyaklah yang kemudian mengatakan anak ingusan, kemudian bocil, kemudian apalagi ya, banyak istilah-istilah yang muncul yang kemudian dialamatkan bahwa siapa sih Gibran itu, ya, anak ingusan yang kemudian baru muncul di kancah perpolitikan, tiba-tiba menjadi cawapres yang menurut mereka juga dipaksakan melalui jalur MK dan dipaksakan melalui jalur KPU. Tapi buktinya hari ini yang kita lihat di permukaan adalah sangat khawatir mereka, baik itu di paslon 1 maupun di paslon 2, ketika harus berhadapan lagi dengan seorang Gibran.
Jadi bukan lagi Prabowo-nya yang ditakuti, tapi malah Gibran-nya. Ya andai kata mungkin yang keluar dari pernyataan mereka adalah yang harus didiskualifikasi adalah Prabowo. Ya mungkin masih mending ya. Karena popularitas seorang Prabowo memang cukup tinggi ketimbang mereka berdua. Itu fakta di lapangan, sahabat-sahabat sekalian, dan itu yang kita lihat. Saya punya cuplikan video, sahabat-sahabat sekalian, dan silakan didengarkan dulu. Ini ada pernyataan dari Paslon 01, kemudian ada pernyataan dari tim kuasa hukum dari Paslon 01, kemudian ada juga pernyataan dari Ganjar Mahfud. Kita dengarkan dulu, setelah itu kita mendiskusikan lagi. Bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden, sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002. Tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat, kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu, untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan Hakim Konstitusi nanti. Nah baik sahabat-sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan sendiri bagaimana penyampaian ya, uraian penyampaian kemudian disampaikan oleh Anies Baswedan, kemudian begitu juga dengan kuasa hukumnya, begitu juga dengan yang disampaikan oleh Ganjar. Saya melihat ada sesuatu yang kemudian belum clear. Padahal beberapa waktu yang lalu kita sudah melihat bagaimana seorang pimpinan partai Nasdem ya, Bang Surya Paloh itu sudah memberikan ucapan selamat malah kepada Prabowo sebagai presiden terpilih hasil keputusan dari KPU. Kemudian beberapa tidak berselang lama setelah itu Prabowo justru mendatangi markas besar Nasdem dan bertemu dengan para pimpinan-pimpinan yang ada di Nasdem, para elit yang ada di Nasdem, dan itu adalah saya anggap sebagai sebuah langkah yang strategis, langkah-langkah yang kemudian mampu mengkonsolidasikan sesuatu di tengah ketegangan yang masih terjadi sampai hari ini, di mana terjadi demonstrasi besar-besaran, kemudian belum lagi beberapa partai yang kemudian masih bersih tegang. Tentu langkah-langkah seperti itu yang ditempuh oleh Prabowo adalah langkah-langkah yang positif. Kenapa saya katakan positif? Karena memang harus dilakukan rekonsiliasi kembali. Agar apa? Agar konstelasi politik ini bisa stabil. Kenapa? Karena para elit inilah yang kemudian menjadi tumpuan, menjadi rujukan. Jika mereka sibuk berdebat, sibuk bertikai, berarti itu akan sampai ke lapisan bawah. Masyarakat pasti akan melihat itu sebagai sesuatu yang tidak baik, dan tentu yang kita hindari adalah polarisasi yang terjadi. Kita khawatirkan jangan sampai ada ketegangan yang terjadi di masyarakat, di akar rumput, itu yang kita khawatirkan. Dan tentu tidak ada salahnya orang menggugat di MK, tidak ada salahnya, dan itu memang adalah langkah-langkah yang diatur oleh undang-undang kita, yang diatur oleh regulasi yang ada di negara kita. Ya cuma lucu saja ketika pemilu ini harus diulang. Kenapa saya anggap seperti itu? Karena melaksanakan pemilu itu bukan anggaran kecil, itu anggaran yang sangat besar. Dan tentu ketika pemilu ini diulang dengan menggunakan anggaran yang sama, tentu itu sangat masih banyak hal yang bisa dilakukan oleh negara kita dengan anggaran yang ada, tanpa harus mementingkan kepentingan kuasa atau hasrat kuasa dari seseorang. Itu saya pikir adalah sesuatu yang konyol. Atau kalau misalnya ada pelanggaran yang dianggap bahwa itu harus dikelirkan, ya silakan pelanggaran itu saja yang digugat.
Jangan kemudian memberikan statement bahwa pemilu ini harus diulang, kemudian mendiskualifikasi salah satunya. Ingat bahwa ketika pemilu ini harus diulang dengan beberapa pernyataan-pernyataan pelanggaran, ya, sesuai dengan data yang dikumpulkan oleh tim 01 dan tim 03, bahwa pileg juga adalah salah satu pelanggaran yang cukup besar di sana. Anggota-anggota dewan yang kemudian maju di level pusat, provinsi, sampai di daerah, mereka juga melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar. Di mana letak pelanggarannya? Ya, money politik itu masih sangat tinggi. Dan ketika mereka harus duduk santai dengan kondisi pemilu harus diulangi, ya saya pikir semuanya harus diulangi kalau begitu. Supaya apa? Supaya mereka, para bandar-bandar ini yang maju karena mereka punya materi yang kuat, ya mereka merasa rugi. Ya siapa suruh menggunakan uang pada saat pemilihan. Mungkin itu sahabat-sahabat sekalian, ya. Silahkan tinggalkan pesan kalian di kolom komentar. Kita coba diskusikan ini di kolom komentar. Ini hanya pandangan saya secara pribadi. Bagaimana pandangan kalian? Sepakatkah ketika pemilu ini harus diulang? Atau seperti apa masukan kalian? Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Kita ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.